DC dari pinjaman online kredit pintar, sita barang aset berharga milik nasabah yang gagal bayar. Dan ini terjadi di dalam anggota grup WhatsApp gua, dan dia menginformasikan bahwa dia memiliki keterlambatan gagal bayar di pinjaman online kredit pintar. Namun DC-nya ini ya nagihnya bukan datang ke rumah, tapi sita aset barang berharga milik nasabah. Kacau banget bro. Ini ya seperti kayak ya penagih para kredit panci kalau kayak gini ya. Jadi bagi teman-teman, tolong perhatikan video ini hanyalah sebagai pengetahuan, edukasi, dan juga pemahaman apabila Anda memiliki keterlambatan gagal bayar di pinjaman online, legal, dan juga dari paylater. Buat teman-teman juga di sini yang belum join gabung ke dalam grup Telegram gue, silakan saja langsung join, gabung ke dalam grup Telegram gue. Itu secara gratis, langsung join aja di sana. Untuk link grupnya ada dalam deskripsi. Dan apabila teman-teman yang saat ini sedang mendukung program untuk gagal bayar pinjol, silakan join ke dalam WhatsApp gue. Untuk grup WhatsApp gua itu privasi, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam grup WhatsApp gua. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Video kali ini topiknya adalah DC dari pinjaman online kredit pintar, sita aset barang berharga milik nasabah di saat nasabah ini gagal bayar pinjaman online di kredit pintar. Oke teman-teman, mungkin sering banget ya itu mendapatkan sebuah himbauan ataupun informasi yang diberikan oleh DC dari pinjaman online bahwa Anda kalau nggak bayar pinjol, itu rumah Anda, aset barang berharga Anda bisa disita oleh pinjaman online legal. Teman-teman jangan takut dulu, tetap stay, tetap simak video ini sampai selesai. Nanti akan gue berikan solusinya dan kita akan berikan triknya bagaimana kita akan kerjai DC-nya. Oke, di sini ada laporan langsung dari anggota grup WhatsApp gue, dan dia menginformasikan di dalam grup WhatsApp VIP dari Media Tools Pinjol, dan dia memberikan sebuah screenshot seperti ini, dan kalian perhatikan di sini akan gue bacakan ya. Pertama di situ screenshotnya ya, ini kita lihat, perhatikan screenshotnya ini via email ya, pesannya ya via email, namun filenya ini PDF ya, dan kita coba bacakan di sini ya. Ya, bacakan isi pesan dari DC melalui email, dan dimana pesan tersebut ya filenya berupa PDF. Dan di sini kita bisa perhatikan ya, ini kalian tolong perhatikan baik-baik ya, jangan di skip ya. Di sini akan gue berikan informasinya, pemahaman, edukasi, dan juga banyak sekali yang akan gue sampaikan dalam video ini ya. Tolong perhatikan agar kalian tuh paham dan mengerti dan tidak lagi takut lagi masalah gagal bayar pinjaman online. Di sini terlihat ya ada yang namanya logo OJK, dan di tengah itu tulisannya di bold hitam Lembaga Asosiasi Pendanaan Fintech Indonesia. Oke, dia membawa logo OJK dan dia membawa nama Lembaga Asosiasi Pendanaan Fintech Indonesia. Dan di sebelah kanannya lagi itu ada logo AFPI ya. Dan seterusnya kita baca lagi ke bawah itu ya, perihalnya penyelesaian pembayaran keterlambatan angsuran dan denda. Oke. Dan nomor suratnya sekian ya, kita dan di sini kita lihat somasi ya. Dan di bawahnya itu ada yang namanya nasabah yang terhormat. Nah, di sini nanti kita akan bahas di isi suratnya ya. Di tempat, oke ya, di sini. Nah, kita fokus di bagian atas ini dulu. Dia membawa logo OJK, membawa logo AFI, dan juga perihalnya penyelesaian pembayaran keterlambatan angsuran dan denda. Dan nomor suratnya itu ya, kalian bisa perhatikan tengahnya itu adalah somasi. Ini nggak jelas dan nggak nyambung. Ini surat nipu ya, DC ini nipu nasabah ya. Sekali lagi gue ucapkan, DC ini nipu nasabah, membohongi ya, ngibulin ya. Perihalnya penyelesaian pembayaran keterlambatan angsuran dan denda. Lalu nomor suratnya somasi, nggak nyambung gitu. DC-nya goblok ini ya. Dan terus lagi di sini nasabah yang terhormat. Wih, nasabah yang terhormat. Nasabah yang terhormat seharusnya di sini sertakan nama nasabah. DC kalau mau bikin surat itu harus pakai ini. DC kalau mau nanokotin nasabah, mau nagih utang pakai ini ya, pakai ini.
Nasabah yang terhormat seharusnya nama nasabah, misalkan Ranti atau siapa gitu atau Agus gitu kan, namanya dikasih di sini di tempat. Waduh, ngawur terus ini. Dan terus lanjut lagi ya. Surat izin penagihan langsung di tempat ya. Selaku yang diberikan mandat lebih petir. Waduh, nggak nyambung lagi. Selaku yang diberikan mandat lebih petir. Ini DC dari pinjaman online kredit pintar. Bikin suratnya goblok ya. Dengan ini kami terbitkan surat ini, kami meminta izin perihal kunjungan dan penagihan langsung terhadap nasabah pinjaman online. Seharusnya dikasih nama pinjaman online apa, pinjaman online kredit pintar atau pinjaman online dari Uangmi atau Dana Rupiah atau gimana gitu. Seharusnya dikasih bro. Penagihan langsung terhadap nasabah pinjaman online kredit pintar. Seharusnya begitu ya. Ini biasanya bodoh dalam membuat surat pakai ini ya. Dan terus lanjut lagi ya bro, dengan menyertakan berkas-berkas data-data pribadi. Perihal permasalahan utang, piutang Anda sebagai nasabah akan dilimpahkan kepada tim kolektor kami yang bekerjasama dengan LBH organisasi masyarakat setempat, dan tentunya pinjaman online. Menyambung lagi, bingung gua. Tim kolektor kami yang bekerja sama dengan LBH organisasi masyarakat setempat, dan tentunya pinjaman online. Dan tentunya pinjaman online, aku nggak ngerti nih ya, nggak jelas, nggak nyambung. Sekali lagi, desanya membuat surat ini bodoh ya, nggak pakai ini ya. Dan kita bahas lagi, kalau gue bahas yang ini makin bingung guanya, makin pusing, udah pusing nambah pusing ya. Ya. Kunjungan yang dilakukan apabila dalam waktu 1 kali 24 jam ini Anda tidak berkunjung juga melakukan pembayaran lewat aplikasi, kami akan melakukan penagihan langsung balik ke alamat tempat tinggal atau alamat tempat kerja usaha Anda, dan pasti kami libatkan elemen masyarakat sekitar yang berorganisasi apabila diperlukan. Jadi tolong dibayarkan hutangnya sebelum kami lakukan penyitaan aset barang berharga. Wow, DC-nya goblok ini, DC-nya goblok. Bikin surat nggak pakai ini, Ini DC dari pinjaman online ya, dari kredit pintar ini, goblok. Nggak pakai ini, ya. Nah, buat teman-teman kita udah tahu lah bahwa ya cara berpikir dari DC, cara penagihan dari DC ini nggak pakai ini, melainkan pakai dengkul dia. Jadi kalau ada DC kayak gini, udah galbay sekalian, ya bro. Ini DC membuat surat ini. Surat palsu, surat bohongan. Ya, surat palsu, surat bohongan, ngibulin orang ya. Ini nipu ini jatuhnya ya. Nipu ini. Nipu lah bener. Dia menggunakan kata-kata penyitaan aset barang berharga agar nasabah ini mau bayar. Ini nipu bro. Dia memberikan tata aturan, peraturan dari pinjaman online tidak sesuai dengan aturan OJK. Ini nipu dia bro. Dan lanjut lagi ya. Nanti soal sita menyita nanti akan gua kasih tahu kepada teman-teman. Kami akan juga usut tuntas terkait data-data di sini apabila ada data yang tidak sesuai, namun juga cantumkan baik sadar maupun tidak, maka permasalahan ini terpaksa akan perusahaan kami bawa ke ranah hukum jika diperlukan. Dan kita bisa perhatikan di sini. Ini sebenarnya gue mau bahas ini ya, kata-kata dia ini agak bingung, pusing gue bacanya, bener dah. Yalah. Nah, di sini kita fokus lagi ke bawah. Dia di sini menempelkan sebuah materai stempel, materai tempel 10.000 dengan heat fill kolektor. Roni, namanya itulah ya, ketua umum. DC dari pinjaman online ini mengadu domba antara nasabah dengan pihak OJK ataupun pihak AFI. Nah, perlu Anda ketahui, tempelan kayak gini ya, materai-materai seperti ini materai banyak sekali di Google. Jadi dia menyomot gambar dengan format PNG, lalu gambar ini ditempelkan ke dalam surat seperti ini. Nipu dia bro, nggak usah dibayar sekalian kalau ada pinjol kayak gini ya. Nah, jadi materainya ini bohongan. Nah, di sini kita akan bahas juga. Nanti di sini akan gue bahas, namun di sini gue akan beralih ke percakapan diskusi yang ada dalam grup WhatsApp gua. Kredit pintar ancam sita aset dan barang berharga lewat email. Wih,
Anggota grup WhatsApp gue itu sudah pro, sudah jadi suhu-suhu dari para pinjaman online. Mereka sudah tidak takut lagi, melainkan nanti kalau ada DC-DC yang naginya kayak anak gelandangan naginya, ya kita bantai WhatsApp-nya, kita bantai, kita buat sibuk dia, kita buat rame HP-nya dia. Itulah kalau kalian sudah join dalam grup WhatsApp gua, kalian punya masalah utang pinjaman online diteror sama DC, nanti kita backup, kita take downin, nah nomor-nomor DC-nya kita bantai ya. Jadi kalau ada nomor-nomor DC yang naginya kepada anggota grup WhatsApp gua, ya kita gangguin sampai WA-nya nonaktif, sampai dia bener-bener capek dengan sendirinya ya. Nanti untuk caranya gimana bang? Ada, itu urusan pribadi gua, kalian nggak usah tahu, yang penting kalian gabung saja, nanti kalian bisa rasakan sendiri ya. Dan kita beralih lagi percakapan berikutnya ya, di sini dari anggota grup. Dan di sini kalian bisa perhatikan isi emailnya setelah file PDF-nya. Di sini akan gue bacakan, jika Bapak Ibu ingin melakukan pelunasan, kami akan bantu hapuskan denda keseluruhan 100%. Jadi Bapak Ibu hanya bayar utang pokoknya saja jika melunasi di hari ini. Jika ingin melunasi sisa tunggakan, silakan hubungi nomor kami ini. Nah, nomor ini gue sudah kita sudah take down, kita sudah buat rese, kita buat recokin, kita spam terus habis-habisan agar desanya ini HP-nya bunyi secara terus-menerus, tang teng gitulah bro. Ada caranya bro, kalian nggak usah tahu gitu urusan adminnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah gabung, kita gerus aja ya nomor-nomor DC. Jadi gua di dalam grup WhatsApp gue itu gua memburu dari DC pinjaman online ilegal atau legal yang gaya naginya ini seperti kayak ilegal kayak gini. Kita habiskan aja nomornya ya. Dan ya kita balik lagi ke masalah aset cita barang. Anda gagal bayar di pinjaman online legal, Anda barang berharganya ataupun rumah Anda ataupun aset barang berharga kalian, apabila Anda memiliki keterlambatan gagal bayar di pinjaman online, barang Anda tidak akan bisa disita. Tidak akan bisa disita karena Anda meminjam di pinjol ya, itu jaminannya hanya KTP saja, data-data yang sudah kalian cantumkan dalam aplikasi. Apa saja resikonya ketika kalian memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online? Satu, data kalian akan di blacklist di Slik OJK. Ya jelas, karena Anda minjemnya, installnya di aplikasi pinjol legal yang sudah berizin OJK. Dan di dalam aplikasi itu juga kalian sudah mencantumkan data-data Anda, KTP Anda, alamat tempat kerja Anda, dan lain sebagainya. Ini data-data kalian yang sudah kalian cantumkan itu bakalan di backlist dan dimasukkan ke dalam Slik OJK. Karena ya Anda sendiri sudah mencantumkan data-data Anda. Itu aturan dari OJK-nya ya. Jadi kalau kalian gagal bayar di pinjaman online, resikonya hanya masuk Slik OJK. Dan masalah sita aset barang berharga itu tidak ada ya aturan dalam pinjaman online. Tidak ada aturan dalam pinjaman online nasabah gagal bayar lalu sita barang asetnya disita. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, berarti DC ini bodoh. Dia nggak pakai ini bro. Dia bodoh ya. Dia bisa menunjukkan kebodohannya demi untuk mendapatkan uang pembayaran dari nasabah. Anda gagal bayar sekalian saja bro. Kalau Anda sudah mendapatkan seperti ini, nggak mandang dia dari pinjol legal atau ilegal, nggak mandang, semua sama saja, sama-sama nggak aman, sama-sama aja bergaya pinjolnya pinjol ilegal dalam perihal penagihan utang ya. Tidak ada bro, kalian bisa searching di aturan OJK, nggak ada ya. Anda gagal bayar di pinjol, barang Anda disita sama pinjol legal, itu nggak ada bro aturannya, nggak ada. Makanya kalau Anda masih percaya dengan kata-kata DC yang sebodoh ini ya, berarti juga Anda sama bodohnya dengan DC tersebut. Agar Anda tidak bodoh, makanya Anda selalu simak, perhatikan dari mentor-mentor dari pinjaman online, baik itu di YouTube, baik itu di Google, baik itu di dalam grup media terus pinjol ya. Nah, sekali lagi gue ingatkan buat teman-teman, apabila Anda mendapatkan sebuah pesan seperti tadi apa yang gue tampilkan, satu, kalian gak usah takut, tenang dulu. Kalau gue pribadi dapatkan seperti ini, gue ladeni DC-nya, gue ladeni. Kenapa gue ladeni? Agar
waktunya dia habis hanya untuk ngeladeni gua saja, dan akhirnya nasabah-nasabah target yang dia tagih ini tidak tercapai, tidak bisa dia kejar. Karena apa? Dalam sehari ini waktu habisnya hanya untuk ngeladenin gua saja. Ini taktik gua, cara gua untuk ngeberantai DC-DC agar mereka tidak mencapai target dalam perihal penagihan utang. Maka sanksi yang akan diberikan oleh DC ini, satu, akan dapatkan SP, kedua, akan dipecat dari tempat kerjanya. Dan lama-lama kelamaan ya, semua pegawai dari DC-DC pinjaman online ini makin merintis karena DC-DC-nya selalu tidak mencapai target. Sebenarnya banyak sekali trik-trik yang akan gua buat. Nah, trik-trik yang akan gue buat dalam tujuan yaitu satu, untuk DC-nya tidak menyepam nomor-nomor telepon dari nasabah, tidak mengganggu aktivitas dari nasabah. Jadi makanya teman-teman yang sudah bergabung dalam grup WhatsApp gua, silakan saja share keluhan Anda, pasti akan gue bantu secara ikhlas ya. Jadi gue bantu, udah banyak di dalam anggota grup WhatsApp gue itu gue sudah bantu ya, dengan cara gue sendiri yang mungkin tidak akan gue publik. Mungkin ada yang gue publik, trik gue yang untuk melakukan yang namanya nge-take down DC, tapi itu ada di grup Grandmaster gua. Jadi di grup WA gue itu ada dua, Grandmaster sama VIP. Jadi kalau grup VIP hanya orang yang ingin mau belajar, hanya orang yang ingin mau dibantu, hanya ingin mau dibimbing. Tapi di grup Grandmaster ini semuanya gue buka. Karena orang-orang yang sudah masuk di Grandmaster ini hanya orang-orang yang bisa mendukung, mensupport dari perkembangan media terus pinjol. Anda mensupport, gue lebih royal lagi kepada Anda. Oke, buat teman-teman, sini sekali lagi gue bisa menghimbau bahwa apabila ada DC menagih utangnya dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan, maka kalian juga bisa melakukan langkah-langkah seperti ngeblokir nomor DC ya. Kedua, apabila dia mengirim melalui email, bisa kalian report akun emailnya atau bisa laporkan ke dalam spam. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, apabila Anda belum memahami tentang pinjaman online, jangan coba-coba kalian respon ataupun bales. Jangan coba-coba. Untuk perihal pelunasan bayar pokok, kalian jangan pernah tergoda dan jangan pernah mau terayu oleh DC-DC yang mengatakan seperti itu. Karena itu adalah bohongan, ya, itu bohongan. Kalau misalkan kalian membayar pokok, pelunasan bayar pinjol dengan cara bayar pokok, silakan kalian hubungi customer service. Ya, customer service sudah ada dalam pinjaman online legal. Ya, jadi bagi teman-teman ya harus lebih smart lagi dalam untuk bayar pokoknya saja. Sekali lagi gue ingatkan buat teman-teman, apabila Anda mendapatkan sebuah chat DC yang menakutkan menurut Anda, blokir secara terus-menerus dan jangan pernah direspon. Blokir semua chat DC yang masuk ke dalam WhatsApp Anda, itu semuanya hoax, bohongan. Jangan pernah percayai ucapan DC. Aturan OJK kalian bisa cek saja di halaman ataupun di situs dari website OJK-nya sendiri. Kalian bisa cek di sana aturan dari pinjaman online. Nah, mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan. Teman-teman gak usah takut dan tetap stay dalam media terus pinjol karena banyak sekali informasi yang akan gue sampaikan. Oh iya, ada lagi satu tambahan. Ada juga dari para nasabah tuh yang bilang, "Kak, kalau kayak gini bisa dilaporkan nggak?" Laporkan kemana? Lu laporkan juga percuma lu ya. Jadi kalau teman-teman bilang ini laporkan kemana? Paling juga lu udah kayak bola, ditendang A, ditendang B, ditendang C, disuruh ke sana, disuruh ke sini, disuruh ke sana, dan tidak ada hasil yang memuaskan. Jadi teman-teman ya, satu kompak ya, itu adalah gagal bayar itu solusi yang paling terbaik. Dan jangan coba-coba untuk yang namanya gali lubang tutup lubang. Utang pinjol jangan pernah kalian takuti. Ya mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.